mari kita bersalawat terlebih dahulu, Ibu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Dengan Ibu siapa dan dari mana? Dengan hamba Allah di Cirebon. Baik, Ibu bisa bertanya langsung kepada Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah panjangkan umur Buya dan keluarga serta santri semua dalam ketaatan serta sehat walafiat, Buya. Buya, saya ingin bertanya. Saya itu bekerja di Sekolah Dasar Islam Terpadu atau SDIT. Jadi pada waktu saya masuk ke SDIT, yang saya herankan di situ ada satu surat perjanjian yang isinya itu jika kita keluar atau misalnya jika kita mengajukan resign, kita itu harus sebelum kontraknya itu selesai, kita itu harus membayar semacam denda gitu, Bu ya. Kita harus mengembalikan 3 kali gaji gitu. 3 kali gaji kita yang sudah dibayarkan plus uang 500.000. Dan saya pernah bertanya kepada HRD-nya, kenapa di sistem lembaga Islam itu ada seperti ini, katanya itu sudah ketentuannya sebagai penalti. Seperti itu. Dan saya ingin bertanya, apakah dalam Islam itu ada denda seperti itu, Bu ya? Dan yang kedua, boleh ada titipan dari teman saya. Sebenarnya kalau sistem pendidikan Islam itu yang ideal itu yang seperti apa, Bu ya? Karena di sekolah kami itu kebanyakan, mohon maaf, ada orang-orang berada gitu. Maksudnya yang masuk ke dalam sekolah kami itu orang-orang berada. Jadi kami itu sangat kesulitan sekali untuk membimbing anak-anak itu untuk akhlaknya itu baik gitu. Jika kita misalnya taruhlah diberikan satu hukuman, tapi hukuman yang bukan berupa fisik, hukuman yang mendidik, kadang orang tuanya itu ada yang komplain dan lain sebagainya. Jadi kami itu sangat terintervensi gitu dengan orang tua siswa, padahal kami mempunyai tanggung jawab sebagai pendidik untuk menyempurnakan akhlak-akhlak ini gitu sesuai dengan Islam. Terima kasih, Bu ya. Baik, Masya Allah. Itu saja pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang pertama, denda di dalam Islam tidak diperkenankan. Orang denda dengan uang. Kalau hukuman itu ada tapi dengan uang dalam segala urusan. Kecuali memang sudah ditetapkan dalam Al-Quran, dalam hadis tentang tidak puasa, bayar fidyah dan sebagainya itu. Selain itu nggak boleh. Orang melanggar, didenda. Orang melanggar, adapun yang ditanyakan mungkin bahasanya saja karena mungkin dia kurang ngaji barangkali, akadnya berubah. Tapi akadnya bisa begini bunyinya. Seorang yang bekerja di sini, jika melakukan resign, sebelum 1 tahun maka dia harus mengembalikan gaji 3 bulan. Artinya apa? Jadi gini misalnya. Akad yang dirubah. Tolong perhatikan. Seolah-olah begini. Anggap saja sehari lah. Sehari itu sama seminggu sama sebulan jadi sama. Tinggal. Jika sehari itu gajimu tuh 100.000 Pak. Kemudian kamu pengen ngambil dulu duitnya karena mau beli beras kayak 100.000. Tapi ingat, kalau ternyata kamu, karena ini urusan kerjaanmu tuh nggak bisa dipotong tengah. Kalau sampai kamu nggak sampai akhir berarti kamu nggak dapat gaji. Sebab kalau kamu berhenti di tengah jalan rusak ini. Berarti kalau engkau tidak menyempurnakan sampai jam terakhir maka dianggap kamu tidak berhak menerima gaji. Maka uang yang sudah kau ambil dikembalikan. Itu sah. Karena apa? Pekerjaannya nggak bisa diputus tengah jalan. Ngajar juga begitu. Ustadz yang resign pertengahan stres santrinya siswanya. Maka bunyinya tidak begitu. Jika ternyata Ustadz ini atau kok resign sebelum waktunya, maka gaji yang telah diambil itu telah dianggap tidak sah. Kenapa? Dia tidak menyempurnakan tugasnya. Berarti tidak berhak mendapatkannya. Artinya gajimu akan kau ambil utuh kalau kau menyempurnakan. Sebab kalau tidak menyempurnakan, repot. Apalagi pendidikan ini kan susah. Ustadznya nyari ustadz, apalagi sekolah-sekolah kelas, tiba-tiba ustadznya berhenti tengah jalan.
Bingung cari ustadznya, santri nanti. Makanya jadi sifatnya gaji itu diterima kalau memang betul full. Kalau tidak full sesuai dengan perjanjiannya. Bukan memotong, yang nggak boleh adalah dipotong dendanya, enggak. Jadi kayak tadi, jadi gaji 1 tahun itu berhak Anda ambil semuanya jika Anda memang menyelesaikan sampai 1 tahun. Tapi kalau Anda tidak bisa menyelesaikan 1 tahun, enggak. Misalnya, wah tahun ke-7, bulan ke-7 saya berhenti. Kalau kalau berhenti di bulan ke-7, maka Anda hanya berhak mendapatkan gaji bulan pertama, kedua. Sesuai perjanjian. Bulan ini karena, atau tidak mendapatkan gaji. Karena apa? Anda telah berhenti sebelum waktunya. Kenapa? Ini pendidikan urusannya dengan orang banyak. Tinggal dia mau atau tidak. Kalau nanti, ya biasanya itu akan damai. Sebetulnya kalau kita naik mobil saja, 100.000 dari sini sampai ke Bandung. Ya kan? Akadnya nyampe kan? Kalau tiba-tiba di tengah jalan di padang pasir sana, di padang itu, Pak sampai di sini aja deh, saya nggak mau, separuh deh rezekinya. Mau enggak? Dikembalikan 50 Sumedang, di hutan liku-liku Sumedang sana, tak taunya sopirnya ngomong, Pak kontrak kita sampai di sini saja deh, saya kembalikan 50.000, Bapak cari mobil sendiri. Aku stres. Enak aja ente. Ini turunin di sini bagaimana? Kayak begitu. Jadi tinggal akadnya saja yang perlu dibenahi. Kalau pakai bahasa denda ya jelas salah. Makanya membuat akad itu perlu dirapikan. Kelihatannya ini harus buatkan contoh lah. Nanti insya Allah setelah ini kita akan duduk dengan anak-anak. Masalah-masalah fikih begini ini bagaimana lembaga-lembaga pendidikan. Termasuk di saat lembaga pendidikan tiba-tiba baru masuk mau keluar. Mana yang boleh diambil. Apakah ini mejanya, kursinya, ranjangnya mau digendong atau bagaimana. Ini kan perlu dibahas juga. Tapi yang penting adalah akadnya. Seperti itu ya. Jadi kalau akadnya benar adalah misalnya akadnya Anda tidak berat menerima gaji semuanya karena Anda putus tengah jalan seolah-olah Anda belum mengerjakan. Karena apa? Pekerjaan ini nggak boleh diputus tengah jalan. Nah, itu seperti itu. Karena membahayakan tentang program. Bahaya nanti seenaknya. Bisa saja ada orang masuk di situ memang program menghancurkan sekolah. Contohnya apa? Orang berkualitas daftar ke situ. Sudah diprogram, 3 bulan kau keluar semuanya. Berantakan. Nah, bisa saja begitu. Untuk merusak sebuah sekolah. Ya kan? Keluar semuanya. Bareng semuanya. Keluar sekolah yang dikemas dengan sekolah bonafit kelas ini akhirnya dirusak. Maka ada perjanjian. Cuman yang jadi masalah akadnya. Akadnya harus dirubah dengan jelas. Bukan pakai bahasa denda. Seperti itu. Sekolah Islami yang ideal itu. Dalam beragama itu wahai ibu yang soleh. Nggak ada yang sempurna. Tapi orang hebat itu berusaha untuk menyempurnakan. Nggak ada kita sampel. Ini sekolah Islami sempurna. Bagaimana mengatakan tersempurna? Pasti ada kekurangan. Tapi hendaknya kita selalu. Dalam beragama orang per orang. Orang ini rajin ibadah sholatnya, puasanya kurang. Orang yang rajin puasa sholat, matanya suka lihat haram. Orang ini sudah meninggalkan haram Allah semuanya. Hatinya suka ngedengki. Macam-macam. Nggak ada yang sempurna dalam beragama. Tapi orang hebat adalah yang menyempurnakan kekurangannya. Kalau Anda mencari sekolah yang tidak punya kekurangan sampai mati, tidak bisa dapat sekolah. Tapi karena itu sekolah Anda sempurnakan bersama. Anda merasa memiliki sekolah tersebut. Kemudian, Anda berkeluh kesah tentang ada orang kaya dan sebagainya. Sebetulnya masalah susah diatur bukan karena dia kaya. Karena kesombongan. Fakir pun kalau orang tua sombong susah diatur lah anaknya. Jadi bukan berarti orang kaya. Cuman biasanya kekayaan itu menjadikan orang sombong. Oh, saya bayar kok. Oh, ini makanya anaknya susah diatur orang tua sombong itu ya. Orang kaya sombong. Anaknya mau ditakzir, dihukum, dikasih sanksi, ributnya setengah mati kayak perang dunia. Gimana bisa dididik orang-orang kaya sombong? Jadi yang menjadi masalah susah itu bukan karena kekayaannya, karena kesombongannya. Biarpun dia fakir, susah diatur anaknya, ibu bapaknya sombong. Peraturan sekolah dikomplain terus. Sudah gitu nitipin anak di situ. Suruh bikin sekolah sendiri nggak bisa, ribut saja orang tua itu. Ini kok segini gini nih? Karena merasa lebih pintar buat sekolah sendiri sana. Kalau ngasih masukan yang baik nggak usah pakai marah-marah. Saya seru kepada wali santri manapun berada. Karena kita menemukan teman-teman apa yang punya sekolah kadang-kadang wali santri komplain segala macam gini-gini. Wong dia didik anaknya gak mampu, buktinya dikirim ke sini mau komplain saja. Memang modelnya komplainan dia. Kayaknya di rumah setiap hari komplain sama istrinya dia gara-gara sekasinan, manisan, kepedesan. Model komplainir itu. Ya, tidak begitu. Sebetulnya permasalahan kesombongan. Hei para orang kaya. Mendidik anak itu nggak gampang. Kalau memang ternyata, kenapa kok anak saya kurang perhatian? Anda kan punya banyak duit. Sumbanglah lebih gede lagi biar perhatiannya lebih maksimal. Nggak usah ribut dulu.
Oh, ada orang kaya kok bingung. Orang kaya pelit, komplainan lagi. Kalau orang fakir, pelit, komplainan masih lumayan. Nah, ini sudah kaya, banyak duit, komplainan, pelit lagi. Jadi kami himbau kepada apa nih? Kemudian juga para pendidik selalu harus membuat satu evaluasi untuk untuk inovasi lah begitu ya, ada evaluasi untuk berkembang. Kalau tidak pernah membuat evaluasi ya nggak bisa. Tahun ini kekurangannya apa? Dan semua pengaduan wali santri jadi catatan penting untuk membuat langkah-langkah perubahan di selanjutnya. Seperti itu. Semoga Allah menjaga semuanya. Anak-anak kita semoga dijaga oleh Allah. Yang kaya tawadhu, yang sempit rezeki dilapangkan. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.